Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neza Aurelia di acara hari ini, yaitu berita inovasi. Berita inovasi yang akan ditayangkan hari ini adalah terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang segera disahkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah mensurvei salah satu narasumber, yaitu di Jawa Barat, bersama rekan kami, yaitu Haidar. Untuk Haidar, dipersilahkan. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Yari Firdaus sebagai reporter, dan hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Didi Kurniasi sebagai narasumber kita. Oke, lanjut saja langsung ke pertanyaannya. Apa itu kurikulum merdeka, Bu? Oke, mau tanya tentang kurikulum merdeka ya, karena salah satunya adik penggunanya ya. Pengguna kurikulum merdeka. Sudah kurikulum merdeka di sekolah? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memang mempunyai fokus bagaimana pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Jadi pembelajarannya berpihak kepada apa yang dibutuhkan oleh murid ya. Maka di kurikulum merdeka ada yang namanya asesmen awal, di mana setiap guru melakukan deteksi ya, melakukan observasi atau tes apapun itu ya yang dinamakan dengan asesmen awal untuk melihat nih anaknya butuh apa, anaknya seperti apa, dan anaknya posisinya bagaimana. Nah, jadi berdasarkan asesmen awal maka guru-guru mendesain tuh pembelajarannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya. Ya seperti itu kurikulum merdeka, intinya kurikulum yang memang berpihak pada apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Walaupun instrumennya banyak sekali. Nah, untuk pembelajarannya seperti apa, kan salah satunya harus sesuai dengan apa, kita mungkin ada mengenal adanya project based learning ya. Bahwa pembelajaran itu memang diarahkan memang sesuai dengan apa yang memang dilihat dan dirasakan oleh peserta didik di lingkungannya, makanya dibuat secara lebih faktual dengan lingkungan yang memang dialami oleh peserta didik. Jadi banyak kalau bicara segmennya, cuma secara ringkas Ibu sampaikan bahwa kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang menitik beratkan keberpihakan kepada peserta didik, di mana pembelajaran harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan juga pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mendesain kurikulumnya sendiri, yaitu sekarang dinamakannya tujuan pembelajaran. Itu nggak sama antara SMA 1 Papanunggal beda mungkin dengan SMA 1 Cilengsi. Kenapa? Karena beda karakteristiknya. Ya sekolahnya beda, bentuk anak-anak yang dihadapinya beda, maka tujuan pembelajarannya pun pasti berbeda. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada perubahan jam pelajaran dengan adanya penerapan kurikulum merdeka? Kalau jam pelajaran nanti bisa sebetulnya kan ini ada standarnya ya. Standarnya untuk SMA berapa SMP gitu ya. Tapi sejauh ini sebetulnya penyesuaian jam pelajaran untuk SMA itu tidak terlalu jauh ya, sama saja. Mungkin kakak jangan ke jam pelajaran. Di mana saja daerah yang telah menerapkan kurikulum merdeka? Kalau daerah tidak ada spesifik ya, karena kita kalau berbicara data ini ya harus melihat data dari Kemendikbud, mana saja sekolah-sekolah yang sudah menerapkan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini sendiri sekarang belum diwajibkan, tetapi terus disupport untuk menggunakannya. Tapi ada yang memang sudah melaksanakan gitu ya, itu piloting sekolah. Piloting sekolah itu namanya sekolah penggerak. Nah ini sebetulnya ada, nanti kalau sekolah penggerak 1 itu ada kuotanya tuh di provinsi mana saja. Kemudian ketika di provinsi itu misalnya di DKI Jakarta, kebetulan ibu dari DKI Jakarta, misalnya untuk sekolah penggerak 1 ya ada kuota. Oh ini penggerak 1 yang pertama adalah Jakarta Selatan dulu, Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur. Nah itu sebetulnya banyak ya, jadi tidak bisa khusus daerah ini, tidak. Karena sekarang kalau implementasi siapapun sudah didorong untuk menggunakan semua dari sekolah se-Indonesia.
mana letak perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13? Nah, perbedaannya itu yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Kalau kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajarannya ditentukan oleh sekolah. Pemerintah hanya menentukan capaian pembelajaran per fase. Jadi ada kalau di SMA ya ada fasenya, fase apa. Nah, ini fase itulah yang harus dibidik oleh sekolah. Lalu tujuan pembelajarannya itu semua guru ataupun kepala sekolah ya berarti melakukan asesmen awal terhadap apa saja nih yang bisa diturunkan dari fase ini supaya sesuai dengan kebutuhan muridnya, sesuai dengan kebutuhan karakteristik sekolahnya, jadi seperti itu. Jadi bedanya tujuan pembelajarannya dibuat sendiri oleh sekolah maupun guru. Tapi kalau K13, kalau kurikulum K13 itu untuk tujuan pembelajaran itu kan ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau sekarang tidak, yang pemerintah tentukan hanyalah capaian pembelajaran per fase gitu saja. Karena pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk bisa menerjemahkan fase capaian pembelajaran pada setiap fase sesuai dengan karakteristik dari sekolahnya masing-masing. Kapan kurikulum Merdeka ini pertama kali dilaksanakan? Kalau dilaksanakan ini sekitar akurasinya Ibu kurang ingat tepatnya ya, di tahun 2021 itu ketika mulai ada sekolah piloting pertama yaitu sekolah penggerak angkatan 1 kisaran di tahun 2021-an ya, itu pertama kali. Tapi ya itu kalau misalnya dilaksanakan belum wajib sampai hari ini itu belum wajib ya, jadi masih dianjurkan. Tapi sekolah-sekolah piloting yang tadi Ibu bilang itu sekolah penggerak itu memang sudah wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Kapan disahkannya kurikulum Merdeka itu? Disahkannya belum, sekarang sedang belum menjadi permen ya. Jadi kurikulum Merdeka sedang mengevaluasi terus perjalanannya sampai nanti menjadi permen. Kan perjalanan menjadi permen itu akan terus adanya evaluasi. Jadi misalnya sudah diterapkan di sekolah penggerak, lalu ada masalahnya apa, diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Nanti kalau sudah jadi permen kan ini jadi wajib semuanya harus menggunakan. Kalau sekarang masih dianjurkan dan terus disosialisasikan supaya semua sekolah menggunakan. Siapa yang mencetuskan kurikulum Merdeka? Kalau yang mencetuskan Kemendikbudristek ya. Jadi ini tidak satu orang, bukan personal, tapi memang kementerian langsung yang mencetuskan. Ya dalam hal ini tentunya yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan. Ayo siapa menterinya? Bapak Nadiem Makarim. Iya. Saya cukupkan wawancara pada hari ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya itu Naiza Aurelia. Terima kasih atas informasinya rekan Haidar. Saya rasa cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.